Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Budiati. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung dengan NIM 2313061983, nomor UKG 201503100402. Hari ini, 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan model pembelajaran PJBL pada materi organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan pada masa pendudukan Jepang, kelas 11 MIPA 3, SMA Negeri 1 Jati Agung, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, setelah itu saya akan absen ya. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan mengecek kehadiran dulu ya anak-anak ya. Aat Aprilian, Ahmad Tommy Fauzan, Adimas Panji Winata, Adinda Seril Ramadhani, Ayen Ferrara Wibowo, Alia Permatasari, Amelia Vivi Antika, Aprilia Mega Utami, Arini Niswatun Zaskia, Asifa Dita Kusuma, Dava Dino Ramadan, Desta Angelita, Fadil Katsirul Nawal, Tania, Tara Neza Al-Zahra, Tiara Regita Cahyani, Yohanes Tion. Ya. Oke, hadir semua ya hari ini anak-anak. Ya, Bu. Jadwal siapa yang jadi dirijen? Saya, Bu. Ya, silakan maju, Nak. Marilah semuanya kita menyanyikan lagu Tanah Airku. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang sepanjang hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidaklah hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Tanahku yang ku cintai, engkau
sudah belajar mengenai zaman kependudukan Jepang ya. Saya akan ulas lagi. Apa kebijakan yang diterapkan oleh pendudukan Jepang di Indonesia? Salah satunya, ada yang mau jawab? Saya Ibu, Ya udah, silakan. Romusa atau kerja paksa? Oh ya, iya, salah satunya adalah Romusa atau kerja paksa. Oke, berarti masih mengingat pelajaran minggu lalu ya. Oke, setelah minggu lalu kita mempelajari tentang zaman pendudukan Jepang, maka minggu ini kita akan belajar tentang organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan pada masa pendudukan Jepang. Kira-kira apa sih manfaatnya bagi kita belajar tentang ini? Ada yang bisa merespon menjawabnya? Manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari adalah untuk mengingat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia zaman dulu untuk merebut kemerdekaan. Belum merebut kemerdekaan, untuk bertahan di dalam penjajahan Jepang. Ya. Oke. Jadi kita patut bersyukur bahwa pahlawan-pahlawan kita di masa lalu itu bisa mempertahankan Indonesia, bisa membuat Indonesia merdeka, jadi kita bisa menikmatinya di masa sekarang ya. Nah, baiklah anak-anak, ini adalah materi kita yang kita bahas tadi tentang organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan masa pendudukan Jepang ya. Judul utamanya adalah Tirani Matahari Terbit. Nah, adapun KD dan IPK-nya, kompetensi dasar dan IPK-nya ada KD-nya ada 3.5 tentang menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Yang kedua 4.5 yaitu menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. IPK-nya apa aja? Ada 1, 2, 3, 4. Apa aja coba dibaca anak-anak? Yang pertama, Analisis organisasi pergerakan yang bersifat sosial kemasyarakatan masa pendudukan Jepang. ya, menganalisis organisasi pergerakan yang bersifat sosial kemasyarakatan pada masa pendudukan Jepang. Yang kedua, menyimpulkan organisasi pergerakan yang bersifat sosial kemasyarakatan masa pendudukan Jepang. Yang ketiga adalah menalar organisasi pergerakan yang bersifat sosial kemasyarakatan masa pendudukan Jepang. Yang terakhir adalah menyajikan hasil penalaran tersebut dalam bentuk mind mapping. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah yaitu melalui proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model project based learning (PJBL) dengan media PowerPoint berupa gambar dan teks diharapkan yang pertama peserta didik mampu menganalisis organisasi pergerakan yang bersifat sosial kemasyarakatan masa pendudukan Jepang dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan masa pendudukan Jepang dengan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik mampu menalar organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan masa pendudukan Jepang dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil penalaran tersebut dalam bentuk mind mapping dengan tepat dan tanggung jawab. Ya, itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, silakan amati gambar berikut ini. Ya, coba diamati. Nah, tahukah apa gambar di atas? Dan coba bandingkan fungsi atau kegunaan pada masa kini dan masa pendudukan Jepang. Ada yang mau jawab? Ya, silakan Amel. Gambar di atas adalah logam atau doa berikan Jepang. Ya. Bentuk strategi para tentara Jepang.
Gambar di atas adalah lobang atau goa bentukan Jepang. Fungsinya kalau untuk masak ini adalah untuk tempat berwisata ya, untuk tempat berwisata. Nah, kalau untuk manfaatnya untuk zaman dahulu adalah di mana tentara Jepang itu membuat strategi perang supaya tidak ketahuan musuh itu ya dari dalam gua tersebut ya, bukan tempat bersembunyi. Gua tersebut adalah tempat mengatur strategi supaya tidak ketahuan musuh. Nah, siapa sajakah tokoh pada gambar di atas? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu siapa saja? Ibu. Ya, silakan Fitra. Soekarno, Ya. Muhatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mansur, Sutejo, Jojo Hadi Kusumo. Oh, ternyata bisa ya. Si Fitra, jawabannya adalah mereka adalah 4 serangka, yaitu para pemimpin Putera. Putera ini apa sih? Putera ini adalah salah satu organisasi masa pendudukan Jepang. Ya, mereka itu sedang menunggu kedatangan Perdana Menteri Jepang, yaitu Tojo pada tahun 1943. Nah, seperti yang dikatakan Fitra tadi, beliau-beliau ini adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur, dan yang paling kanan adalah Sutajo Joyo Hadi Kusumo. Ya, ini dia para pahlawan-pahlawan kita ya. Oke, seperti yang sudah Ibu janjikan tadi, kalian sudah duduk berkelompok kan ya? Ya. Nah, kelompok 1 mana kelompok 1? Ibu akan bagikan. Kelompok 1? Sini ya, oke. Kelompok 1 itu adalah gerakan 3A. Kelompok 2 Putera. Oke. Kelompok 3 MIAI. Kelompok 4 Masyumi. Kelompok 5 Jawa Hokokai. Oke. Sudah? Silakan kalian amati perintahnya, yaitu membuat mind mapping. Ini adalah salah satu contoh mind mapping yang menggunakan Canva. Setelah Ibu riset seperti ini. Ya. Jadi, masing-masing kelompok kalian adalah mengerjakan LKPD. Perintahnya sudah ada di situ ya. Nah, membuat mind mapping menggunakan aplikasi Canva. Lalu kalian ubah dalam bentuk PDF. Dan kalian kirimkan ke Ibu melalui grup WhatsApp, oke? Ibu beri waktu sekitar 40 menit untuk mengerjakannya. Silahkan dimulai dari sekarang, oke? Yuk, dimulai. Kalian siapkan desain yang menurut kalian paling menarik ya. Ataupun kalian mau mencari yang paling sederhana tapi kalian pikir itu menarik, oke silakan. Karena waktunya 40 menit bisa kan dimanfaatkan kan ya? Oke. Ya. Baik, di tengah-tengah kalian membuat proyek kalian, Ibu
Ibu akan membagikan penilaian teman sebaya. Jadi silakan kalian nilai teman kalian. Ya, jawab ya tidak, ya tidaknya saja. Ya. Ini nak, tolong. Dan kelompok. Oke, silakan Ibu kasih waktu 2 menit untuk menjawabnya. Mudah kan pertanyaannya kan ya? Kalian amati ini contohnya, kurang lebihnya seperti ini ya. Sudah? Silakan dikumpul penilaian teman sebayanya. Oke, sini. Sudah? Ya, sini. Oke. Ini kayaknya udah mulai lemes ini. Ayo, berdiri semua kita melakukan perenggangan dulu ya. Kita akan melakukan peregangan tepuk semangat. Oke, siapa yang akan memimpin? Ayo Panji. Oh, masa ibu yang mimpin? Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Semangat. Semangat. Sudah semangat lagi. Ayo masih dikerjakan ya proyeknya ya. Masih ada waktu. Manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Iya. Oke, udah siap kan? Udah selesai? Udah dikirim semua? Sudah. Tugasnya ke WhatsApp Ibu? Ya, oke. Ibu cek dulu. Oke, sudah masuk semua. Udah Ibu simpen. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ada 5 kelompok. Sekarang saya akan memanggil untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari mind mappingnya. Silakan kelompok 1. Perwakilan 3 orang aja maju ke depan. Ayo. Nih saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser udah nggak kelihatan udah kesini sini anak. Nah, yuk langsung sinian. Mustika sinian biar kelihatan itu desainnya. Yuk kenalkan kelompok kalian. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek mind mapping kami yang berjudul Gerakan 3A. Perkenalkan, nama saya Nasifah Kautsar. Perkenalkan, nama saya Mustika Chandra Dewi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Garuda. Di sini saya akan membacakan Gerakan 3A. Latar belakang terbentuknya Gerakan 3A. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan 3A. Tanggal berdirinya Gerakan 3A. Gerakan 3A dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Semboyan Gerakan 3A. Aiji no Hikari Nippon atau Jepang Cahaya Asia. Ajiya no Botai Nippon atau Jepang Pelindung Asia. Dan Ajiya no Shidoyasa Nippon atau Jepang Pemimpin Asia. Ketua Gerakan 3A Mr. Syamsuddin dan dibantu beberapa tokoh Ka Sultan Pamuntjak dan Moh Saleh. Tokoh Gerakan 3A. Hitoshi Shimizu sebagai tokoh pendiri Gerakan 3A dikenal juga sebagai ahli propaganda pada tahun 30-an di Jepang. Ia juga dikenal sebagai politisi. Tujuan dibentuknya 3A. Jepang menggaungkan propaganda persaudaraan sesama bangsa Asia untuk terbebas dari bangsa Barat. Kegagalan Gerakan 3A.
Gerakan 3A dinyatakan gagal karena tidak berhasil mendapat simpati dan dukungan rakyat Indonesia. Pembubaran Gerakan 3A. Gerakan 3A dianggap kurang mendapat simpati dari masyarakat Indonesia, sehingga hanya berumur beberapa bulan. Pada tahun 1942, Gerakan 3A dinyatakan bubar. Baiklah, kami akan membuka termin pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Oke, jadi menginspirasi lah ya bagi kelompok berapa itu? Oh, kelompok 5. Jadi kelompok 5 cukup terinspirasi dengan desain yang dibuat oleh kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah menginspirasi teman-temannya ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, anak-anak sudah tampil semua kelompok-kelompoknya tadi ya, mulai dari gerakan 3A dan teman-teman yang lain Putra, MIAI, Masyumi, dan Jawa Hokokai. Mari kita simpulkan bersama-sama gerakan 3A. Tadi gerakan 3A ini ketuanya adalah Mr. Samsudin dan beberapa tokoh lainnya ya. Tuh, terlihat kan dari kelompok 1 atau gerakan 3A. Dan yang kedua ada Putra. Putra ini gambarnya tadi sudah Ibu tampilkan di awal gambar-gambar tokohnya. Tadi adalah 4 serangkai. Siapa aja tadi? Ada IR Soekarno, ada ada Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mansur ya. Itu adalah tokoh-tokoh dari Putra yang disebut 4 serangkai. Selanjutnya adalah MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Tokoh-tokohnya seperti yang ada di bawah itu. Ada Kiai Haji Mansur dari Muhammadiyah. Ada Kiai Haji Muhammad Dahlan juga. Serta ada Kiai Haji Wahab Hasbullah ya. Yang selanjutnya adalah Masyumi. Jadi Masyumi ini awalnya adalah organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, tapi setelah berkembang pesat, Masyumi ini menjadi sebuah partai politik. Oke. Dan yang terakhir adalah Jawa Hokokai ya. Ketuanya adalah Jenderal Kumakici Harada dan tokoh-tokohnya adalah Insinyur Soekarno, Hasyim Asyari, dan Nyonya Sunarjo Mangunkusumo. Nah, dan yang terakhir adalah Kuniaki Koiso. Oke. Nah, itu adalah rangkuman materi kita hari ini. Cukup? Sudah jelas semua? Ya, materi hari ini cukup ringan, jadi mudah dipahami. Jadi saya akan mengirimkan soal melalui grup WhatsApp kalian. Ya. Nih, saya kirim lewat sini. Soal evaluasi yang akan mengukur kemampuan kalian atau penguasaan materi kalian hari ini. Oke, silakan dikerjakan untuk dikumpul besok ya. Oke. Sudah masuk kan soalnya?
Ya, itu soalnya dikerjakan. Jangan lupa ya. Oke. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini tentang organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan pada masa pendudukan Jepang. Minggu depan kita akan mempelajari tentang organisasi yang bersifat semi militer dan militer pada masa pendudukan Jepang. Oke, saya akan menanyakan kepada kalian, apa hikmah yang kalian ambil dari pelajaran hari ini, yang dapat kalian petik dari pelajaran hari ini? Ayo jawab. Siapa yang mau jawab atau kalian jawab bersama-sama ini? Ya, apa jawaban kalian bersama-sama? Coba Ibu mau dengar. Semangat juang para pahlawan Indonesia ya. Oke, semangat juang para pahlawan Indonesia. Oke, dalam menghadapi Jepang ya, pendudukan Jepang. Nah, apakah kalian hari ini senang tentang pelajaran hari ini? Oke, kalian senang menerima pelajaran hari ini? Gampang diterima? Oke, kalau begitu minggu depan kita akan mengulangi pembelajaran lagi dengan semangat yang sama. Oke? Pokoknya dengan suasana yang sama seperti ini, semangat, ceria, dan jangan lupa tetap sehat dan jangan lupa bersyukur. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa dan lafal hamdalah dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan ketua kelas menutup pembelajaran hari ini dengan memimpin doa. Ya, siap-siap dulu yang lain, dikemas-kemas dulu semuanya. Yuk, baru ketuanya memimpin doa. Yuk. Sebelum kita mengakhiri belajar kita pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas yang tadi dan dikumpulkan besok, oke? Oke, yuk.